Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Rekayasa Teknik, yaitu channel tentang dunia ilmu otomotif dan teknologi rekayasa masa kini. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman, berbagi tutorial tentang ilmu ban, ya. Itu bagaimana cara mengetahui kode dari ban itu sendiri. Ya, biasanya di pasaran yang punya kendaraan kadang bertanya kapan waktunya pergantian ban, kapan waktunya ban ini sudah mencapai keausan. Biasanya yang dibingungkan dari konsumen seperti itu. Jadi waktu penggantian biar tidak salah beli ya dalam mengganti ban ini ya. Jadi harus tahu kodenya biar tidak salah ukuran atau mungkin salah dalam pembelian ya. Kenapa? Kalau kita tidak tahu tentang kode ban, kapan produksi itu kapan, jadi kita bisa tertipu ya. Makanya dalam pembahasan ilmu tentang ban ini nanti saya akan kupas tuntas bagaimana ban-ban yang perlu diaplikasikan, berapa ukurannya, berapa harus waktunya ganti ya, biar tidak salah beli ya. Jadi seperti itu. Untuk lebih lengkapnya, lebih lanjutnya nanti tetap akan saya perjelas lebih lagi, tetap di channel Rekayasa Teknik ya. Nah, yang pertama ini bisa dilihat sendiri kode ban yang tertera pada ban ini ya, 90/90 14 MC 46P ya. Yang pertama 90 ini kode untuk apa? 90 ini adalah kode lebar dari ban itu sendiri ya. Nah, mulai tepi ini ya, sisi ini sampai sisi kiri sampai sisi kanan tuh ya. Yang saya pegang ini ya, sisi ini adalah sisi dari lebar ban itu sendiri ya. Ada juga yang ukurannya menggunakan satuan inci ya. Kalau yang saya jelaskan tadi itu menggunakan satuan milimeter. Nah, kalau yang menggunakan satuan inci itu ada yang 2.50, ada yang 2.75, ada yang 3.00, ada yang bahkan mungkin 3.50 juga ada. Itu yang ukuran besar, biasanya dipakai untuk yang ban belakang ya. Nah, seperti ini contoh ya. Ini untuk lebar ukuran ban ya, 2.50. Ini biasa dipakai untuk ban depan ya. Ini biasanya sudah include dengan tingginya ya, kalau menggunakan satuan inci. Nah, kalau ban ini menggunakan satuan mili, yaitu 90/90 ya. Jadi menggunakan satuan milimeter. Nah, yang kedua ya, 90 yang kedua ini adalah aspek rasio ban ya, dimana aspek rasio ini untuk biasa dipakai untuk patokan ketinggian ban itu sendiri ya. Jadi ukurannya berapa? Ini 90% dari lebar ban. Lebarnya tadi berapa? 90 kan? Dari 9/100 itu 0,9, kemudian dikali lebar. Ukuran lebarnya berapa? 90. Jadi ketemunya 81 mm itu untuk ketinggian ban ya. Jadi aspek rasio. Jadi bukan tingginya itu 90 mm bukan ya, tapi aspek rasionya itu 90%. Jadi seperti itu ya. Jadi tingginya ya mulai dari ketinggian ban itu sendiri. Terus kemudian angka 14 ini adalah diameter dari ban itu sendiri ya. Itu menyesuaikan dengan palek yang digunakan ya. Jadi diameter bannya itu sesuai dengan palek yang digunakan, yaitu 14 ring 14 ya, menggunakan ring 14 atau diameternya 14 ya. Terus kemudian ada juga yang menggunakan ring 17 ya, ukuran diameternya 17. Nah, ini bisa dilihat sendiri ya, itu 17. Itu biasa digunakan untuk motor cup ya, untuk motor cup. Nah, dari mana diameternya, hitung dari mana? Dari ini ya, diameternya dari itu. Nah, kalau ini 14 ya, ini dari pelek itu sampai pelek yang di bawah ini. Itu untuk diameter ringnya. Ini juga sama ya. Ini ring 12 atau diameter 12.
biasanya dipakai untuk Scoopy yang model terbaru ya, yang pelek bannya jumbo itu. Nah, jadi seperti itu ya. Terus kemudian ada per C ini apa? Ini adalah bahan dari ban itu sendiri biasanya ya. M itu medium, C itu kompon ya. Jadi biasanya bahan dari ban itu sendiri ada yang kodenya medium, ada yang soft, ada yang hard. Kalau medium ini yang dipakai untuk keseharian ya, konsumen untuk keseharian ya. Kalau yang hard biasanya untuk trail itu bisa juga. Kalau yang soft itu banyak agak lunak. Jadi bahan material itu sendiri yang dipakai. Kalau untuk yang hard itu memang agak keras, kalau yang soft itu agak lunak. Kalau M yang medium yang biasa dipakai untuk keseharian lah, yang dipakai untuk konsumen yang ada di pasaran. Terus kemudian ada kode 46. Kode 46 ini adalah kode di mana beban maksimum ya, beban maksimum yang bisa di terapkan pada kendaraan ini memang biasanya sudah aplikasi pabrikan dari perusahaan misalnya dibuat sedemikian rupa ya. Terus kemudian P ini adalah kode kecepatan batas maksimal. Jadi ban ini dibuat berapa sih maksimal kecepatan yang diperbolehkan ya. Nah, kalau sesuai dengan indeks tabel batas kecepatan, kalau kode P itu biasanya 150 km per jam untuk batas kecepatannya gitu ya. Terus selanjutnya yang tak kalah penting ya ini tanda segitiga ini. Tanda segitiga ini adalah TWI, yaitu Tread Wear Indicator ya, dimana tanda untuk mengetahui indikator keausan ban ya. Sebenarnya banyak untuk tanda segitiga ini untuk di ban, ada bukan hanya satu saja tapi ada banyak ya. Yang jadi patokan bukan segitiganya ya, keausan maksudnya halusnya ban atau keausan ban itu pada segitiga, tapi di dalam tanda segitiga ini di dalam alur bannya atau badian ban itu ada perbedaan kerataan ya, ada tanda lah ya, ada tanda bisa di agak pinggir, bisa di agak tengah. Nah itu ada perbedaan untuk tingginya. Ini bisa saya lihatkan. Ini kalau saya garis pakai pulpen, nah agak kelihatan kan? Nah, ada perbedaan kerataan ya. Nah kalau alur ban itu sudah mencapai yang itu yang saya kasih tanda sama pulpen itu bisa kelihatan ada agak beda ketinggian. Nah itu biasanya sudah waktunya ganti, udah anjuran dari pabrikan itu gantinya sudah waktunya ganti ya. Jadi seperti itu ya, jadi jangan sampai lupa dalam penggantian ban. Terus selanjutnya ya, kode-kode ada yang ada di ban. Nah ini ya, ada rotation ya, jadi ini rotasinya tandanya ke depan ya, biar cara memasnya tidak kebalik. Terus kemudian ada tulisan year use only. Nah ini biasanya dipakai untuk ban belakang ya, sudah ada kodenya. Tapi kalau tidak ada tulisan rotasi ya boleh sembarang asal masang ya. Nah selanjutnya yang tak kalah pentingnya ini kode 4619. Nah kode ini adalah kode di mana ban ini mulai diproduksi ya, jadi dua angka di depan, dua angka di belakang, dimana dua angka di depan ini 46 itu adalah minggu di mana ban ini diproduksi, dan 19 adalah tahun di mana ban ini diproduksi ya. 46 berarti minggu ke 46. Kalau dihitung pakai hitungan 1 bulan itu ada 4, berarti kalau 46 dibagi 4 ya sekitaran 11, lebih 2 berarti sekitar bulan Desember lah ya, bulan Desember. Kemudian tahunnya tahun 19, tahun 2019 ya. Kenapa kita perlu tahu kode produksi ini? Supaya kita tahu jangka atau masa umur dari ban itu sendiri, karena ban itu juga punya masa usia. Biasanya batas maksimalnya ada yang sampai 5 tahun. Soalnya kalau lebih dari itu biasanya kualitas ban itu sudah agak kurang baik lah. Biasanya ada yang pecah-pecah atau mungkin getas, mungkin seperti itu ya. Nah terus ini juga ada tanda atau tulisan di bannya max load, ini 170 kg ya, jadi beban maksimalnya, beban maksimum itu 170 sesuai tabel yang saya tunjukkan sebelumnya tadi ya, 170 kg. Nah, jadi
beban yang mungkin diizinkan itu berapa maksimalnya, seperti itu ya. Terus berapa sih tekanan yang perlu diberikan? Nah, ini tekanan dari ban itu sendiri 225 kPa atau 33 PSI. Nah, jadi kalau mau ke tukang tambal ban atau ke tukang isi angin, bilang aja kalau untuk yang ban belakang tekanannya dikasih 33 PSI. Kalau depan biasanya 29 ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat.